Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autonet Max. Kita sekarang mau test drive Kia Carens yang ini yang turbo dan harganya sekitar 440 juta lebih. Jadi katanya mobil ini mau menantang Innova. Seperti apa mobil ini? Kita coba aja. Sekarang kita langsung nyetir aja si Kia Carens ini. Dan kita dapat yang turbo ya, mesin 1400 cc turbo. Jadi basically dia ini adalah sebuah Kia Seltos yang mesinnya sama-sama turbo, sama-sama pakai kopling ganda, cuma nambah jadi 3 row aja gitu, jadi 7 tempat duduk atau 6 dalam mobil yang ini ya. Dan pertama-tama gue pengen mengomentari bantingannya. Jadi mobil ini pakai pelek 16 inci yang oke, peleknya kekecilan, oke, bannya jadi kelihatan lebih tebal banget. Tapi mau nggak mau itu harus diakui, itu bikin bantingannya tuh jadi enak gitu. Ini adalah mobil 7-seater yang bantingannya tuh empuk, lembut, dan malah nyaman gitu. Cocok buat sebuah mobil keluarga. Lewatin jalan komplok kayak gini, kecepatan 50 itu enak gitu, beneran. Apalagi ketemu polisi tidur yang kecil-kecil ya, yang warnanya tuh kuning hitam gitu, tahu nggak? Jadi gue tuh bablas aja kalau ngelewatin polisi tidur kayak gitu, karena bantingannya emang enak. Ban dengan sidewall yang tebal tuh bener-bener ngasih pengaruh yang positif buat bantingan yang lebih nyaman. Dan ini bahkan beda sama Seltos ya kan. Kalau Seltos kan peleknya sedikit lebih gede. Kalau ini kan pelek lebih kecil, ban lebih tebal, jadi bantingannya lebih nyaman dan lebih empuk daripada Kia Seltos. Ini enak. Sekarang mesinnya, kan dia mesin turbo, dan karena sama kayak Seltos, gue merasakan hal yang mirip. Jadi turbo lag kecil, begitu kickdown, sedikit lag, terus turbonya main. Itu di sekitar 1700 rpm ya. Dan torsinya itu beneran berasal dari putaran bawah. Turbonya udah main dari putaran bawah loh. Dan untuk transmisinya sendiri ya, sebenarnya karena ini transmisi yang didesain oleh Hyundai dan Kia sendiri untuk mobil-mobil mereka, sebenarnya masih bagus, cocok-cocok aja. Cuma kalau dari start ya, posisi diam, kita start mau jalan itu masih kerasa agak sedikit nut-nutannya gitu. Tapi satu hal yang menurut gue agak lucu di Carens ini adalah biasanya mobil-mobil Kia atau Hyundai yang mengandalkan transmisi kopling ganda dual clutch, itu gue selalu diwanti-wanti, perhatiin aja temperatur transmisinya ada di MID, dan itu biasanya jadi patokan untuk kita memantau kondisi gearbox kopling gandanya, karena kalau misalnya udah overheat kita harus berhenti dulu. Nah di Carens ini di MID-nya nggak ada temperatur transmisi, jadi gue bingung ini gimana gue mau mantau suhu gearboxnya. Coba gimana gue bisa tahu kondisinya lagi kayak gimana gitu. Carens ini juga punya macam-macam mode berkendara. Kita pencet dari sini, dia ada Eco, normal, sama Sport. Dan itu ngubah respon pedal gasnya sama respon gearboxnya. Emang kerasa sih di Eco agak lemot, di normal ya normal aja, dan di Sport gas sama gearboxnya jadi lebih responsif sedikit. Tapi segimanapun kita bejek mobil ini, gue bisa ngerasain kalau mobil ini tuh paling enaknya itu jangan dibejek terlalu agresif gitu. Justru mobil ini tuh lebih enak kalau misalnya kita bawanya tuh gentle aja, halus aja, sebagaimana kita nyetir pada normalnya. Karena di situ kita ngerasain kalau torsinya tuh emang cukup buat bikin mobil itu nariknya enak, terutama buat dalam kota. Terus bantingan juga empuk seperti yang gue bilang tadi, dan ini benar-benar mobil yang diciptakan untuk dibawa secara normal, secara gentle. Dibawa ugal bisa, tapi enakan gentle. Buat contoh akselerasi deh, sekarang kita di kecepatan 48 gaspol. Turbonya main 60, 70, 80, 90, 100. Oke, cukup. Tarikannya enak, tapi kalau mau pol, enaknya itu mesti diurut, jangan langsung pop gitu. Diurut aja. Habis itu, setir si Kia Carens ini agak lambat ya, rasionya agak slow, dan akurasinya nggak begitu bagus. Tapi ini masih ada beratnya, jadi sedikit masih ada feel-nya ya. Dibandingkan sama setir dari katakanlah Wuling Cortez, itu kan udah setirnya mati, nggak ada beratnya, benar-benar berasa kayak bawa mobil mainan. Ini masih sedikit ada feel-nya, ada beratnya kayak gue bilang tadi. Meskipun dia tidak akurat dan tidak direct amat, tapi ini masih lebih oke daripada katakanlah seperti Wuling Cortez yang gue bilang tadi. Dan untuk body control dan lain-lain, terutama kalau kita lagi cornering, lagi belok lah, dia tuh body controlnya masih lumayan oke. Bukan yang paling baik, cuma oke. Body roll ada sih, tapi ya namanya juga mobil keluarga, dan dia kan tinggi juga ya, jadi itu udah expected banget. Tapi belakangnya tuh nggak banyak main loh, padahal dia masih pakai suspensi belakang berjenis torsion beam atau torsion bar. Belakangnya tuh nggak banyak main dan cenderung ngikut. Dan kalau misalnya kita lewatin jalannya agak keriting, kalian bakal ngerasain kalau suspensi belakang itu kayak settingannya tuh
sedikit lebih kaku ya daripada yang depan. Mungkin ini dibikin sama Kia itu buat biar kalau misalnya ada banyak orang sama barang di belakang, itu bantingannya bisa jadi sedikit lebih enak. Apalagi karena Kairance baru ini kan di engineer-nya itu kan di India. Di sana tuh mobil kayak gini bisa dimuat, jangankan 7, 8, 9, bahkan 10 orang kalau bisa dimuatin itu dimuatin sekalian. Jadi kayak mereka udah tahu nih kebiasaannya dimuatin orang banyak, kasih suspensi yang settingannya kayak begitu, biar pas muat banyak itu bantingannya masih oke dan masih enak. Terus feeling pedal gasnya sebenarnya enak ya, gradual gitu, dan seperti gue bilang tadi kan bisa berubah-ubah tergantung mode berkendara. Feeling remnya juga enak, jadi bisa ketakar gitu. Kita injak dikit, dia ngerem dikit, kita injak banyak, dia juga ngerem banyak, dan dia tuh pakem gitu. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat, ini speedometer mirip banget sama Stargazer, padahal mobil ini lebih mahal 100 juta lebih. Dan buat mobil yang harganya sekitar 389 atau 398 juta, dan yang turbo ini harganya sekitar 450 jutaan kalau gue nggak salah ingat, dia punya kekedapan suara yang bagus gitu ya. Ini kita jalan di kecepatan 75 km per jam. Suara-suara dari luar itu nggak mengganggu, kecuali suara motor yang pakai knalpot ember. Terus suara-suara dari kolong itu juga minim. Paling kalau misalnya ada yang boleh diganti, itu paling suara dari bannya sih. Mungkin bannya ini agak sedikit berisik. Jadi kalau misalnya gue punya mobil ini, hal yang gue lakukan adalah mungkin gue ganti bannya dengan yang sedikit lebih senyap. Nah, sekarang bensinnya. Jadi gue isi mobil ini pakai oktan 92 ya. 92 masih boleh, tapi kalau diisi 95 atau 98 itu lebih bagus lagi ya. Kan harga bensin 92 saat ini 14.500-an, dan kalau diisi full tank dia butuh sekitar 400 atau 500 ribu rupiah kalau gue nggak salah. Gue pakai di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, gue dapat sekitar 14 atau 13,9 km per liter. Itu dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Nah, kalau luar kota, gue bisa dapat 20 km per liter. Itu pakai cruise control, dan bener-bener nggak banyak ngerem atau interupsi kerja cruise controlnya. Jadi, lumayan bagus ya mobil ini. Akselerasinya masih bisa diandalkan, tapi hematnya masih hemat 1400 cc. Cuma, memang ada beberapa catatan buat mobil ini. Pertama, kalau misalnya kita lihat beberapa mobil Kia, misalnya Grand Carnival gitu ya, dia kan punya sistem ADAS atau Adaptive Driver Assistance kayak gitu-gitu, itu udah lengkap banget. Nah, kalau di sini dia nggak seberapa lengkap. Dia ada cruise control, dia ada stability control, tapi dia nggak ada kayak lane keep atau adaptive cruise control. Sebenarnya itu agak sayang aja. Padahal beberapa mobil, misalnya nih ya, Honda BR-V yang bisa ngasih sensingan yang full gitu ya, adaptif ada, lane keep ada, dan segala macam, dengan harga yang lebih ramah kantong. Ya oke lah, dia kan rakit lokal, ini imporin dia, tapi alangkah lebih baiknya kalau Kia menawarkan itu paling nggak sebagai option atau di varian tertentu seperti itu. Nah, kedua, gue agak sayang roof railnya itu nggak bisa dijadiin roof rail beneran. Kan ada tulisan tuh, caution do not load. Itu berarti itu cuma sekedar gimmick, cuma sekedar pajangan, nggak bisa benar-benar dipakai sebagai roof rail buat naruh barang misalnya kalau lagi adventure atau lagi mudik. Padahal mobil ini kan tampilannya udah adventure banget ya. Sayang aja kalau nggak bisa dikasih barang banyak di atapnya. Nah, ngomong lagi putar balik nih, mobil ini radius putarnya bagus. Emangnya Yaris lele. Terus ketiga, itu yang agak sedikit annoying sih buat gue. Bukan sedikit, annoying. Itu adalah panel piano black yang ada di dashboard ini. Oke, pertama dilihat di pameran tuh cantik, di dealer tuh kelihatannya wow gitu ya, hitam semua dari kiri sampai kanan. Tapi lama-lama debu semua tuh nempel di sini, dan ini kelihatan banget, terutama kalau lagi cerah begini ya. Kelihatan nih debu di sana sini, di kiri, di kanan, di tengah. Kalau misalnya kalian punya mobil ini, saran gue rajin-rajin bersihin, atau sekalian pakai apa sejenis PPF lah di bagian dashboard yang piano black ini. Sebenarnya cantik tapi sensitif banget. Bersihin lagi dah. Jadi kayak penggunaan PPF di bagian dashboard yang piano black ini kayak penting ya. Belum kalau misalnya ada yang iseng megang gitu, kena sidik jari, kena minyak. Belum kalau ini kan mobil keluarga. Mungkin kalian bawa anak-anak, dan anak-anak kan ya sangat aktif ya bun. Dan mungkin aja mereka bawa apa gitu mainannya, terus nggak sengaja ke kurs ini, waduh, ganti panel deh. Ya ini cantik tapi perlu perawatan ekstra, perlu dibersihin lebih rajin lagi. Terus catatan terakhir adalah gue agak menyayangkan penggunaan tombol-tombol yang touch sensitif. Gue selalu bilang, dan gue yang masih yakin sampai sekarang, kalau tombol biasa itu lebih enak buat supir. Ini di head unit sama di AC itu ada beberapa tombol yang touch sensitif. Jadi nggak kerasa kalau begini-begini doang. Jadi gue nggak tahu nih gue mencet apa, gue mencetnya bener atau salah, atau gue nggak bisa ngeraba-raba kayak gitu. Untung masih ada beberapa knob atau switch. Buat head unit ada knob buat ganti frekuensi, ada buat volume, terus
Di AC-nya ada switch buat ganti temperatur, ada juga buat fan speed. Untung masih ada itu. Tapi karena ini adalah sebuah mobil keluarga, coba kita di belakang. Sekarang kita bahas baris kedua sama ketiga, karena gimana pun juga ini adalah sebuah mobil keluarga. Jadi kenyamanan penumpang yang tengah sama belakang itu juga penting. Jadi untuk yang turbo ini kita dapat captain seat. Jadi kalau mau yang captain seat bisa yang turbo, tapi kalau mau yang jok biasa yang bisa muat 7 orang, ada yang 1500 cc non turbo. Jadi mobil ini kalau kita bicara feature, Kia sama Hyundai sekarang top global lah kalau soal ngasih feature. Sebut aja mau apa? Sunroof ada, jok pendingin ada, meskipun buat 2 jok depan aja. Terus wireless charging ada, Android Auto, Apple CarPlay ada, wireless lagi. Terus apalagi hill descent control ada. Terus cup holder depan yang ada AC-nya. Jadi kalau kita beli minuman dingin kayak cendol, cincau dan segala macam, itu dinginnya bisa lebih lama, ada di depan. Di belakang sini meja 2 biji buat penumpang kiri sama kanan ada, captain seat tadi gue udah bilang. Dan dia pakai audio dari Bose sampai ke belakang itu ada, dan AC-nya aja nggak cuma double blower. Jadi nggak cuma depan sama tengah, belakang juga dapat AC, enak. Dan ini yang paling penting buat sebuah mobil keluarga, dia ada blind. Dan ini bagus, gue nggak pernah ngerti kenapa blind atau tirai kayak gini itu eksklusif hanya untuk mobil-mobil mewah. Padahal mobil keluarga itu yang paling butuh kayak beginian. Bayangin, misalnya bawa manula, kakek nenek, atau bawa bayi gitu. Mereka sensitif sama cahaya matahari, udah pakai kaca film, tapi ini kan juga perlu buat proteksi perlindungan gitu ya. Tambahan perlindungan gitu. Ini harusnya ini standar di semua mobil keluarga, nggak cuma mobil mewah doang gitu. Aneh, bener. Aneh. Dan dia juga punya ambient light warna biru. Nggak bisa diganti-ganti, tapi udah cukup bagus buat mobil keluarga kayak begini. Dan duduknya tuh enak, karena mobil ini tinggi, headroom lega banget padahal dia ada sunroof, dan legroomnya juga bagus. Dan karena jok tengah bisa digeser-geser, kita bisa kompromi sama penumpang belakang soal space-nya mau kayak gimana. Jadi mobil ini nyetirnya enak, tapi numpangnya juga enak. Carens baru ini luar biasa ya. Gue juga penasaran deh sama akselerasinya. Kita ukur yuk pakai alat. Oke, jadi kita udah test drive, jadi apa kesimpulannya? Pertama-tama soal Innova dulu ya. Jadi katanya mobil ini sekelas dengan Innova dan jadi penantang Innova kalau di India. Kalau di sini gimana? Ya Innova Kijang ya, terutama kan udah 50 tahun di sini dan bahkan dirakit lokal juga dan udah terbenam dalam benak hampir semua orang Indonesia. Makanya bisa bertahan sampai sekarang. Sementara ini ya dia baru 50 hari dan berani menantang Kijang ya, kalau mungkin sekarang belum. Tapi kalau dilihat sebagai sebuah mobil apa adanya di kelasnya sendiri, dia adalah produk yang sangat menjanjikan. Dengan harga 329 juta dan 449 juta buat varian turbo ini, sebenarnya dia mobil yang bagus, dia nyaman buat ditumpangin dan dikendarain juga enak. Gasnya enak, remnya enak, ya setirnya agak sedikit kurang akurat tapi masih oke lah, terutama kalau kalian dapat yang mesin turbo, itu larinya juga enak. Dan mobil ini sebenarnya kayak Wuling Cortez, tapi yang lebih enak di bawahnya. Mesinnya kencang, setirnya lebih ada bobotnya, dan sama-sama enak jadi penumpang. Jadi best of both worlds ya. Di supir enak, ditumpangin pun enak. Dan mau yang varian 1500 cc CVT atau yang 1400 turbo kopling ganda, harganya sama-sama pas. Gak kemahalan, tapi juga nggak terlalu murah. Jadi oke. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Dadah!